Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Ibu bapak, saudara-saudari kekasih Kristus, mari kita masuk dalam saat hening. Saat hening selesai. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kami. Amin. Ibu, bapak, saudara-saudari kekasih Kristus, mari kita menyanyikan Kidung Pasaman Jawi angka 1 Sangdoso Pitu kangge nyawisaken diri nampi wedaring sabda. Sampun siyaga Gusti sumadyo nampeni sabda mulya. Kula sujud manembah Gusti marang ngabiyantara Gusti maringi berkah dumateng kawula ing samangkya. Kawula cumawis ing manah samaka ing kating. Sabdo patuko dateng ewakisi saking mula buka ugi sapunika wassalam. Sabdo patuko wonten gesang kula mana kula sampun siyaga nampi sabda mulya. Sabdo patuko dateng ewakisi saking mula buka ugi sapunika wassalam. Sabdo
Ibu bapak, saudara-saudari kekasih Kristus, bacaan kita saat ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11. Perikop ini diberi tema oleh LAI, Ananias, dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul, sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengar dan menindaklanjuti sabdanya. Haleluya. Ibu bapak, saudara-saudari kekasih Kristus, tema saat ini Ananias dari Yerusalem. Sewaktu Pilatus dan kawan-kawannya menyimpang dari kebenaran dan merusak iman orang-orang percaya, Paulus berdoa bagi mereka. Bisa kita perhatikan di 2 Timotius pasal 2 ayat 17. Lalu ketika Diotrefes tidak mau mengakui Yohanes, ia diancam akan dikunjungi oleh rasul yang sudah ubanan itu. Kalau kita perhatikan di 3 Yohanes pasal 1 ayat 9 dan 10. Namun sewaktu Ananias dan istrinya berbohong kepada Petrus, mereka mati seketika itu juga. Mengapa begitu? Tentu bukan karena Petrus lebih berkuasa daripada Paulus atau Yohanes, tetapi jelaslah bahwa kematian mereka dapat diandaikan sebagai peringatan bagi seluruh jemaat dan mustahil mengelabui Roh Kudus. Ibu, bapak, saudara-saudari kekasih Kristus, untuk kita renungkan bersama. Banyak orang Kristen masa kini mengalami kematian seketika dan kegelapan yang pekat dalam jiwa mereka, walau mereka hidup dengan badan yang segar bugar. Amin. Mari kita masuk dalam saat hening.
Saat hening selesai, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk sabdamu, sungguh-sungguh menginspirasi dan memotivasi kehidupan kami. Karena sabdamu sungguh menjadi sumber hikmat bagi kami, petunjuk bagi kami dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan, sehingga kami tidak salah langkah, tapi senantiasa menuruti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Saat ini kami bersatu hati dalam iman dan harapan, berdoa untuk dunia, berdoa untuk bangsa Indonesia, terkhusus kota Salatiga dan kota-kota di sekitarnya. Mohon belas kasih-Mu ya Allah untuk apa yang terjadi di Indonesia ini. Pandemi Corona belum berakhir, disusul rupa-rupa bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial kemanusiaan. Menjadi keprihatinan kami bersama, menjadi pangatak dan pamberek kami bersama, untuk mewujudkan belas kasih-Mu itu bagi sesama yang membutuhkan. Berkati pemerintah dari pusat hingga daerah dan jajarannya untuk sungguh-sungguh dimampukan menghadapi pandemi virus corona maupun bencana alam dan bencana sosial ini. Tokoh agama, tokoh masyarakat, penegak disiplin, aparat keamanan, tenaga medis, tenaga profesional, para sukarelawan yang terus bahu-membahu untuk berjuang menghadapi pandemi virus corona maupun bencana alam dan bencana sosial. Biarlah kami juga terus terlibat baik dalam doa-doa kami, dana kami, maupun daya kami. Ya, saudara-saudara kami terus merasakan pemeliharaan Allah melalui kehidupan kami. Demikian pula gerejamu secara organisasi maupun organisme. Biarlah kami juga terus tergerak untuk mengulurkan doa-doa kami, bantuan kami, dana dan daya kami, sehingga apa yang kami nyatakan sebagai bagian jawab atas tugas tanggung jawab moral, sosial, spiritual kehidupan menggereja. Terkhusus gerejamu GKJ Salatiga Timur dalam mempersiapkan 3 pepantan Karanggondang lawan Gubang Setro untuk berbiak dan juga menahbiskan Vikaris Nugroho Wisnu Trisasongko. Tuhan rahmati dan restui hingga di tanggal 18 Februari nanti boleh berjalan dengan baik, lancar, aman. Demikian pula segenap umat-Mu, anak-anak sampai adiuswo, dengan segala pergumulan, harapan dan kebutuhan hidupnya. Allah senantiasa campur tangan, ngerso jangkung dan ngerimati setiap kami, sehingga kami terus bertekun untuk saling memperhatikan, mendoakan, mendorong di dalam iman, pengharapan, kasih dan syukur satu dengan yang lain. Ya Allah, Engkau mendengar setiap ungkapan isi hati kami, doa-doa pribadi yang kami naikkan kepadamu. Sepenuhnya kami serahkan di dalam kebijaksanaan dan kuasa Allah. Inilah panuwun dan panyuwunan kami yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu, Bapak, Saudara-saudari kekasih Kristus, mari kita bersama arahkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Kristus datang. Amin.
Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.